Ibadah Raya GBI Minggu 3 Agustus 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Yolanda Virgina dan perjamuan kudus dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku memuji, menyembah
Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah damai hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Oh, mari bangkit, ibu katakan sekali lagi. Saat terindah dalam hadirat-Mu. Come on, rasakan kasih-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu. Oh Tuhan, katakan sekali lagi. Saat terindah, saat terindah dalam hadirat-Mu. Oh ku rasakan, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhi, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu. Oh Tuhan, oh saat tinggal bersama-Mu. Itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Engkaulah damai hidupku, Kaulah damai hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Dikatakan saat indah bersama-Mu. Itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Oh, Kaulah damai hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingat kebaikan Tuhan, ingat saat indah bersamanya. Oh
ingat kebaikannya di hidupmu, rasakan kasih-Nya, anugerah-Mu Tuhan. Mengalir, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, saat indah, saat terindah dalam hadirat-Mu. Oh, ku rasakan kasih-Nya, anugerah-Mu Tuhan. mengalir, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Oh, Kaulah katakan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Come on, give it all, katakan, saat indah, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati hadirat-Mu. Oh, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Jemaat saja katakan, come on. Sing saat indah, dalam hadirat-Mu. Sing Kaulah dambaan hidupku, Yesus. Kaulah satu di hatiku, ku ingin Kau lebih dari segala. Sekali lagi jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, kita rasakan hadirat Tuhan. Saat indah, saat indah, itu yang selalu
pagi hari ini Tuhan, kami menikmati Engkau, kami nikmati Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan, Kaulah dambaan, Dia satu. Katakan kami ingin, ku ingin Kau dari segalanya, dengan segenap hatimu akan sembahmu. Hadirat itu yang selalu kami rindu Tuhan. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kami ingin Engkau lebih, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, kami ingin Kau Tuhan. Kami ingin lebih lagi bersekutu denganmu. Mari Bapak Ibu naikkan syukurmu, nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Biarkan pada pagi hari ini Tuhan, kami diisi dengan anugerah-Mu, kami diisi dengan hadirat-Mu yang tak terbatas. Kami mau menikmati Engkau lebih dari segalanya. Lebih dalam lagi masuk ke tahta-Mu yang kudus. Engkau hadir di tempat ini Bapa. Kami menyenangkan-Mu, kami menyenangkan-Mu. Biarkan pada pagi hari ini Tuhan, ada impartasi kuasa-Mu Tuhan, memulihkan setiap kami para jemaat-Mu Tuhan. Biarkan pada pagi hari ini kami melihat jawaban doa kami Tuhan, sehingga kami mau masuk lebih dalam lagi ke tahta-Mu yang kudus. Ku nyanyi Hosana, yang duduk aku muliakan, hanya Dia yang layak, hanya Yesus yang layak disembah. Sembah, ku nyanyi Hosana, angkat sembahmu bagi Raja yang duduk. Aku muliakan, Kau layak
dan sembah. Ku Yesus Raja, Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak dan disembah. Bersama-sama dengan segenap hatimu, ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Menyanyi hosana bagi Raja yang duduk di tangga. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak jemaat Tuhan. GBI wow, kita bermazmur bagi Tuhan sembari aku. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang Raja, yang duduk di tahta Tuhan. Aku muliakan Engkaulah. Sekali lagi bersama-sama sinar akan sembahmu. Ku nyanyi hosana, hey hosana bagi Rajamu yang duduk di tahta. Aku muliakan. Kita sorak-sorakan kemenangan, kemenangan. Kaulah yang disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak terima puji sembah. Sekali lagi, lebih dahsyat lagi di hadapan Tuhan. Agungkan, panggil namanya Raja, Allahku yang berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah, dan layak disembah. Katakan, Kau layak disembah. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau selalu ada buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Kau mulia, Kau sungguh dahsyat Tuhan Yesus. Kau sebentar kami ingin memuji menyembah-Mu lagi Tuhan Yesus. Berikan kami hati, berikan kami sukacita Tuhan Yesus, yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Masih siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Amin. Berikan senyum tangan, senyuman ke kanan kirinya. Senyum tangan enggak? Senyuman ke kanan kirinya. Bilang Tuhan Yesus dahsyat. Kasih talk minimal 3 orang. Come on. Let's go. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, come on. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Siap.
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Lomba bagi Tuhan, come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Curahkan, come on. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali katakan, come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku, pegang hidupku. come on. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Siap melompat bagi Tuhan, come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Come on. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Siapa yang percaya Tuhan akan bawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan? Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Come on, tepuk tangan untuk Tuhan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Haleluya. Bapak Ibu Saudara, percaya kita adalah umat lebih daripada pemenang. Katakan amin. Kita adalah umat pilihan-pilihan Allah. Katakan yes. Haleluya. Kita tepuk tangan bersama-sama di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Pada bulan ini kita merayakan kemerdekaan kita. Haleluya. Dan pada hari ini umat kita dipilih. Kita adalah umat-umat pilihan Allah. Katakan haleluya. Come on. Dengan segenap hatimu kita naikkan pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Katakan sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Kita maju umat pemenang dari awal yang siap. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya menggenapi. Tengok kiri kananmu sekarang waktunya untuk berdiri
lutut berteluh. Yesus, Yesus, Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dialah, dialah. Bukan bagi yang takkan kemuliaan, bukan bagi nyatakan kebesaran sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan raja, raja. Bapak Ibu, percaya pada hari ini ada lawatan Allah yang luar biasa. Percaya pada hari ini ada mujizat di tengah-tengah gereja ini. Katakan, oleh darah anak ada kesaksian, oleh di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, iblis ada terobosan yang baru. Lebih dahsyat lagi, jemaat Tuhan GBI wow serukan, oleh darah anak ada kesaksian iman kita. Kita iblis kuasanya belenggu dihancurkan oleh darah anak. Lebih dahsyat lagi, kamu singer memuji Tuhan, oleh darah anak domba di dalam nama Yesus, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya oleh darah. Sekali lagi, lebih dahsyat lagi buat Tuhan, oleh darah anak domba di dalam nama Yesus, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Jemaat Tuhan, lebih dahsyat lagi, kamu oleh darah anak ada kemenangan terjadi. Belenggu dosa dipatahkan di tempat ini. Ada kesaksian yang baru, ada anggur tercurah di tempat ini. Kami percaya ada kuasa Allah ilahi tercurah, berkat ilahi tercurah di tempat ini. Haleluya. Dom, sekali lagi, come on, oleh darah anak, di dalam namanya, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah, oleh darah, oleh darah. Sekali lagi, oleh darah anak domba. Sorakan haleluya. Lebih dahsyat buat Tuhan. 1 menit buat Tuhan. Sorakan haleluya. 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 Thank you Lord. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih anugerah-Mu besar Tuhan di hidup kami. Kau sungguh besar Tuhan, Kau sungguh ajaib Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini Tuhan Yesus, Kau telah sertai kami Tuhan. Kami udah mau ngelewatin setengah tahun Tuhan Yesus. Bahkan lebih Tuhan Yesus, kita udah masuk bulan Agustus Tuhan. Kasih setiamu sungguh luar biasa ya Tuhan. Sungguh ajaib. Karya-Mu besar dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Setelah kami lihat lagi ke belakang Tuhan Yesus, kita gak bakal bisa sampai di titik ini kalau gak ada Tuhan Yesus di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat ucapan syukur kita pada Tuhan. Mari kita ucap syukur
ajaib. Come on, katakan ini sekali lagi. Tuhan kau sungguh besar. Tuhan kau sungguh besar. Sing karyamu sungguh ajaib. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku Mengagumi sungguh kau ajaib. Mau katakan bersama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi sungguh kau ajaib. Tuhan kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Come on, katakan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Katakan sekali, come on. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Oh, kau membuatku berharga Tuhan. Syukur. Ku berharga di matamu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu cukup bagiku. Mau katakan ini bersama. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Mau katakan ini sekali lagi. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan sekali lagi. Ku berharga di matamu Tuhan.
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari sama bangkit berdiri kami katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Janganlah engkau melupakan segala kebaikannya. Dia Allahmu yang setia. Dia Bapamu yang baik. Dia yang tidak pernah lalai menepati janjinya di dalam hidup kita. Dia Allah, bukanlah manusia. Dia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya di dalam hidup kita. Bahkan dia tidak menahan kebaikannya buat setiap kita. Bahkan dia sudah memberikan anaknya, mempersembahkan anaknya bagi setiap kita. Sehingga setiap kita boleh menikmati kuasa kebangkitannya di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami enter your presence with thanksgiving, oh God. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita di dalam janji-Mu Tuhan. Kami bersuka cita di dalam pribadi-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun yang sedang kami hadapi, kami mau katakan kami bersuka cita karena Tuhan. Karena Allah kami dahsyat, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya di dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Hati ini biarlah menjadi tanah hati yang subur. Tanah hati yang siap untuk ditabur firman-Mu. Tanah hati yang siap untuk menyimpan firman-Mu. Sehingga firman-Mu tidak dicuri oleh si jahat Tuhan. Tetapi tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Sehingga bukan cuma kami Tuhan, tetapi orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami menikmati buah, menikmati janji-Mu Tuhan melalui hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa, firman-Mu Tuhan akan melaksanakan apa yang Kau perintahkan sampai semuanya jadi. Kami juga bersyukur buat roh Tuhan yang ada di dalam kami. Yang adalah materai, yang adalah penolong bagi setiap kami. Sehingga bagi kami tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Sehingga bagi kami mengerti apa yang menjadi pikiran Tuhan. Kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, waktu firman-Mu dinyatakan Tuhan. Ada kemerdekaan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan, ada mata hati yang dicelikkan oleh Tuhan. Setiap selubung kami mau katakan, Engkau terangkat di dalam nama Yesus. Kami akan melihat kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam satu nama. Nama Yesus Kristus Tuhan. Kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersuka cita karena Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Luar biasa pasti ya, karena Bapak Ibu ada di tempat ini. Hari ini seperti biasa kita masuk di bulan yang baru. Dan biasanya di bulan yang baru kita ada tema yang baru. Ya, tema yang baru itu adalah manusia lama sudah mati. Nanti sebentar Pak Iwan akan bagiin bukunya. Seperti biasa kita di awal bulan selalu bagi-bagi buku untuk kita belajar sama-sama, untuk kita renungkan sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bahwa kita ini sudah menang dari manusia lama kita. Amin. Ya, kita sudah menang dari manusia lama kita tadi, boleh tuh ya. Thank you Ariel yang buatin PPT-nya nih buat Tante Ola hari ini ya. Dikatakan bahwa kita harus harus meninggalkan manusia lama kita dan memakai manusia baru kita, yaitu apa? Bapak Ibu, Kristus yang ada di dalam kita. Saya tuh dari semalam gitu ya, dari kemarin ngulik gitu ya. Tuhan ini maksudnya apa sih, sekalipun ada buku, saya tuh kepengen revelation gitu dari Tuhan gitu ya. Untuk apa sih yang dimaksudkan manusia lama tuh udah mati. Dan sekarang kita hidup di dalam manusia yang baru. Yuk kita lihat sebentar ayatnya. Di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 6 ayat 4 sampai 6 ya. Roma 6 ayat 4 sampai 6, ayat yang keempat bilang begini. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi waktu kita dibaptis, diingetin lagi nih ya, waktu kita dibaptis, kita menguburkan manusia lama kita ya di dalam baptisan kematiannya supaya kenapa kita perlu dibaptis ya, supaya gambar yang tadi lagi aja nggak apa-apa, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, ayat yang kelima ini yang menjadi revelation buat saya tadi pagi. Nah ini saudara ya, saudara perhatikan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, jika kita berkata bahwa kita sudah menjadi satu dengan Kristus dan mati bersama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Bapak Ibu, artinya begini loh. Kita nggak pernah bisa menghidupi kebangkitannya. Bisa nerusin dong. Kalau yang lama nggak pernah mati.
Kalau kita nggak pernah mau meninggalkan yang lama. Tadi waktu di sini saya dapat penglihatan ya, dapat vision gitu ya. Ternyata mengenakan. Kalau saya pikir Bapak Ibu, yang namanya mengenakan ini begini loh. Saya harus mengenakan yang baru. Saya pikir saya harus mengenakan yang baru. Untuk meninggalkan yang lama. Tetapi tadi Roh Kudus jelasin sama saya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru, yang ada di dalam kita. Jadi bukan mengenakan yang baru. Saudara dan saya harus melepaskan yang lama, baru kita bisa hidup di yang baru. Amin. Kita harus apa saudara? Melepaskan yang lama untuk menghidupi yang baru. Yuk kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Yuk kita profetik. Enggak, yang enggak pakai double, ya begitu aja profetik. Tapi yang pakai sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lepaskan yang lama. Saudara harus melepaskan yang lama, baru kita bisa menikmati dan menghidupi yang baru bersama dengan Kristus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan begini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh kita hilang kuasanya. Yesus disalib, kita dibaptis supaya apa? Tubuh lama kita, tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi tubuh lama kita, saudara, tidak punya kuasa. Tetapi roh Tuhan yang ada di dalam kita yang berkuasa. Saya baru pikirin, baru enggak saudara, kita berusaha untuk menghidupi kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Tetapi Roh Kudus tadi ngomong sama saya, kamu enggak akan pernah bisa menghidupi kebangkitan Kristus kalau kamu tidak menanggalkan yang lama. Makanya ada tertulis di dalam firman Tuhan, jangan suam kuku, putih-putih, hitam-hitam, gitu kan ya. Firman Tuhan bilang begitu ya. Kalau enggak saudara dan saya, kita sama seperti orang yang netral. Kristen cuma netral aja, sama kayak dunia gitu loh. Enggak ada kuasa. Kenapa? Karena kita tidak pernah mau meninggalkan, enggak pernah mau menanggalkan manusia lama kita. Manusia lama kita tuh nanti kita bahas sama-sama ya. Egois, iri hati, dengki, mementingkan diri sendiri, dan segala macam hawa nafsu ya. Itu semua adalah manusia lama kita. Nah kita harus menanggalkan itu semua supaya saudara dan saya bisa menang dari manusia lama kita. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Yuk sama-sama 2, 3 sama-sama kita baca ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, new creation. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama udah gak ada kuasanya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bu Ola, ini maksudnya apa sih? Oleh karena itu kita firman Tuhan katakan manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup itu pilihan Bapak Ibu, apa yang kita mau gedein. Apa yang kita mau kuatin. Manusia daging atau mau manusia roh kita. Ya, ada sebuah cerita Indian yang berkata ada 2 ekor serigala hitam dan putih yang hidup di dalam manusia katanya ya. Lalu dia ceritain sama cucunya. Cucunya nanya, lalu opa siapa yang menang? Serigala putih apa serigala hitam?
Opanya bilang yang menang mana yang kamu kasih makan. Amin. Yang akan menang apa yang menjadi perhatianmu. Kalau fokusmu sebagai ciptaan yang baru terus manusia duniawimu, apa yang kau makan, minum, pakai, kekhawatiran, ketakutan, saudara, engkau akan terus mengisi hidupmu dengan yaitu yang namanya daging, saudara, ya, manusia lama kita. Tetapi kalau kita mau supaya kita hidup di dalam kuasa kebangkitannya, saudara, yaitu ya, renungkanlah firman Tuhan. Betul? Tiap hari. Kenapa firman Tuhan bilang gini, orang yang merenungkan firman Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepian air yang tidak akan layu daunnya dan akan berbuah pada musimnya. Saya sering mengatakan kepada Bapak Ibu ya, cari Tuhan, baca firman, renungkan firman, jangan tunggu punya masalah. Ya, baca firman, renungkan firman, jangan tunggu sakit. Baca firman, renungkan firman, jangan tunggu punya beban. Tetapi setiap hari Tuhan ajarkan kita untuk merenungkan firman, untuk menabur firman di dalam hidup kita, saudara. Supaya apa? Supaya manusia rohani kita, saudara, itu mengalahkan kedagingan kita. Firman Tuhan katakan roh memang penurut, tetapi daging lemah, gitu kan ya, saudara ya. Saya kalau nginget-nginget sedikit saya jadi ketawa sendiri. Pak Iwan dulu suka ngadu sama Denny, adik saya. Mana nih anak nih belum datang nih ya. Sama Denny gitu ya. Dia suka ngomong, Den, lu tahu nggak kakak lu ya kalau baik banget kalau kayak malaikat. Tapi kalau ngamuk kayak anjing gila gitu. Kata suami saya ya. Saudara, saya mau katakan itu manusia lama saya. Saya tipe anak yang luka batin ya. Anak yang kepahitan gitu ya. Dulu untuk saya memenangkan case, untuk saya mendapatkan yang saya mau, saya belajar dari mami saya. Ngamuk aja dulu. Waktu gua ngamuk yang lain diem. Saya belajar itu. Yang penting gua ngamuk aja dulu. Mau bener mau salah ngamuk aja dulu. Saya dulu seperti itu. Tapi sekarang saya setelah menyerahkan diri saya menjadi hamba Tuhan. Tepatnya 13 tahun lalu. Saudara, it's a new beginning for me. Ya, saudara, saya mulai belajar mematikan manusia lama saya. Yes, sudah tertulis bahwa yang lama sudah mati, yang baru sudah datang. Tetapi saudara, ini yang namanya manusia lama seringkali suka, halo, udah lama nih gak marah, halo, udah lama nih gak ngamuk gitu kan ya. Saudara, Pak Iwan tuh tahu gitu ya, saya apa yang saya gak berani lawan. Semua saya lawan. Dulu sampai Pak Iwan ngerti gitu ya, satu waktu kami pernah ditangkap di Bundaran HI ya. Saya lagi hamil kai-kai kalau gak salah. Bawa kau-kau. Diberhentiin polisi. Saya turun saudara ya. Saya ngamuk sampai polisinya gak bisa ngomong lagi. Ngomong begini sama Pak Iwan. Pak, tolong istrinya diajar Pak. Jangan kurang ajar sama aparat gitu. Saudara bisa bayangkan kan saya ngamuknya kayak apa. Di tengah-tengah Hotel Indonesia. Mungkin kalau ada CCTV-nya malu banget gua. Ya, Pak Iwan jawabnya begini. Anak jenderal gitu katanya ya. Polisinya langsung diam saudara. Saya ketawa saya bilang gini. Jenderal mana? Jenderal Kancil gitu saudara ya. Tapi saya kalau memikirkan hal itu saudara. Saya bilang wow manusia lama saya serem banget saudara. Tapi kalau saya boleh melihat hidup saya hari ini saudara. Saya bersyukur kenapa? Karena saya belajar untuk mematikan setiap kali manusia lama itu mau timbul.
Setiap kali manusia lama itu mau nongol, saya katakan enggak. Saya adalah ciptaan yang baru. Saudara, karena kecenderungan itu ada. Ya kan? Kecenderungan itu ada. Saudara, saya nih demen baju matching. Demen baju baru. Kalau perlu baju kayak tisu ya Wan ya. Bisa pakai buang. Saya suka. Saudara ya. Tetapi sekarang saya belajar menundukkan diri saya. Kedagingan saya kepada kebenaran firman Tuhan. Bahwa saya tidak ditentukan oleh apa yang saya pakai. Tapi saya ditentukan oleh apa kata Tuhan. Ini ada ipar saya. Ada ipar saya yang lain suka bilang gini. Lah, lu temen-temennya orang-orang kaya semuanya gitu kan. Barang-barang branded, cewek-cewek. Tahu dong cewek-cewek kalau ngumpul. Lu gak stres main sama mereka. Saya bilang, kagak. Saya bisa jadi diri saya sendiri. Mau beli barang di Mangga 2 kayak. Mau beli barang di pre-love kayak. Saudara, itu tidak menentukan siapa saya. Saya ditentukan oleh apa kata Tuhan. Amin saudara. Saya memang mau menelanjangi diri saya yang lama. Itu saya yang lama saudara. Seringkali saya ngebohongin suami saya. Dulu yang dulu. Tenang. Dulu. Takut dimarahin. Ya. Takut dimarahin, saya bohongin suami saya. Saya pikir dosa putih lah ya. Nggak harm siapapun, betul saudara? Tapi saya bertobat waktu saya menyerahkan diri saya jadi hamba Tuhan. Setiap kali mau, apa ini gue bohong? Untuk apa bohong? Untuk apa bohong? Kadang saya suka berpikir, kan bohong tidak merugikan orang lain. Gak merugikan orang lain tapi mengangkat diri sendiri. Bilang kiri kanannya, gue paham tuh yang itu. Gak ngerugin orang lain sih tapi ngangkat diri sendiri. Betul saudara, saya mulai belajar gak penting juga ya bohong, ngapain sih. Ngomong dibulak balik. Firman Tuhan bilang jika A katakan A. Jika B, katakan B. Selebihnya itu dari si jahat. Ngomong aja apa adanya. Saya waktu menghidupi ini, saudara. Saya belajar menghidupi ini. Wow, hidup saya lebih enteng. Hidup saya lebih enteng. Hidup saya lebih merdeka. Gak takut ketahuan bohong. Gak takut ketahuan ini. Gak takut ketahuan itu. This is me. Amin. Saudara, dan kalau Tuhan mau kita menghidupi manusia baru kita, saya percaya karena Tuhan punya tujuan. Kita lihat saudara ya, kita perlu percaya dan memahami bahwa manusia lama ya itu memiliki kecenderungan alami terhadap dosa atau hamba dosa itu sudah mati. Bilang kiri kanannya sudah mati. Bilang lagi kiri kanannya gak usah dibangunin. Tetapi di dalam kehidupan kita, saudara kita gak bisa matiin sesuatu tanpa you replace with something else. Paham ya saudara ya? Kita gak bisa melakukan sesuatu, gak mau lagi melakukan sesuatu tanpa saudara replace it dengan yang lain gitu loh. Maksudnya kenapa saudara? Karena kalau secara ilmu kedokteran saya juga belajar dari dokter Tami saudara ya. Bahwa tubuh kita dijadikan Tuhan ini pinter. Itu memory card itu belajar dari tubuh manusia. Ya, tubuh kita ini dijadikan Tuhan merekam apa yang menjadi kebiasaan kita. Pernah dengar orang yang mau berhenti ngerokok terus dia bilang pelan-pelan mau berhenti dan dia tidak pernah berhenti? Pernah? Kenapa? Kalau mau berhenti merokok, berhenti aja sekalian. Gak usah sedikit-sedikit diberhentiin, gak usah. Berhenti aja. Emang craving, emang sakau, kepengen, tetapi lewat 3 hari, 5 hari, seminggu, saudara menang.
Saya pernah loh saudara kalau nggak minum kopi pala nih nyot-nyotan. You know nyot-nyotan bahasa Jerman. Ya saudara, ini pala nyot-nyotan saudara. Apa yang saya lakukan? Saya puasa ngopi. Puasa ngopi saudara. Makanya saya suka bilang sama Pak Iwan, yang kamu kayaknya dia nggak terlalu suka makan saudara. Makanya kelihatan tubuhnya ramping terus dia peragawan gitu ya. Saudara saya suka bilang sama dia gini, yang kalau kamu kayaknya puasa ngomong aja yang gitu. Saya suka bilang ya. Pak Iwan tuh orangnya suka ngobrol gitu ya, kemana-mana dia suka ngobrol gitu. Nah saudara saya mau katakan saya puasain ngopi. 3 hari pertama, wah sakit. Tapi setelah itu lewat loh. Saya ini ketergantungan dengan obat, apa sih namanya? Laksatif, apa sih? Ya laksatif ya, obat biar pup. Biar lancar pup tiap hari. Saya minum, suami saya suka ngomong, oh lah ngapain sih minum? Enggak, saya yang tahu badan saya bilang gitu. Sampai satu titik, saya bilang ini gak boleh lagi nih. Saya waktu mengerti kebenaran itu yang memerdekakan kita. Saya bilang ini, saya berhenti minum obat ini. Mau gak pup 3 hari kayak gue berhenti. Saya berhenti saudara minum obat itu. Dan waktu saya berhenti gak pup. Ini nantang gak? Udah minum aja tuh kan gak pup. Nanti kalau gak pup 3 hari bahaya. Gitu kan saudara. Saya gak minum, saya gak pup. Saudara 3 hari atau 4 hari saudara pup dan sampai hari ini bisa lancar. Saudara yang saya mau katakan kebiasaan lama kita. Kebiasaan yang tidak baik. Firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita ini bait Allah. Artinya kita perlu menjaga tubuh kita sebagaimana kita menjaga kerohanian kita. Amin saudara. Banyak orang rajin untuk ibadah, kai-kai biasanya suka marahin tuh. Dia bilang gini, mah orang yang disiplin di dalam makanannya. Orang yang bisa ngatur makanannya, pasti dia bisa ngatur duitnya. Saya bilang, hah? Masa kayak? Coba mama perhatikan. Orang yang gak bisa disiplin dalam cara makannya, hidupnya, pasti dia gak bisa disiplin sama duitnya. Gitu kata Kai. Saya pikir-pikir, iya juga. Ternyata untuk mendisiplinkan diri kita, mulai aja dari perkara-perkara kecil saudara. Saudara, kita tuh punya roh yang luar biasa di dalam kita dan firman Tuhan katakan bahwa roh yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Tetapi saudara dan saya perlu bekerja sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita untuk mendisiplin diri kita, daging kita. Amin. Kita perlu mendisiplin diri kita, tubuh kita. Satu lagi, bilang kiri kanannya, nih nomor 1 nih pikiran nih ya. Banyak orang sekarang tuh overthinking saudara ya, jadi sakit. Banyak penyakit itu karena apa saudara? Overthinking. Jangan suka overthinking saudara ya. Kalau udah gak bisa dipikirin tidur aja tidur. Amin saudara, tidur aja saudara ya. Lanjut ya saudara ya. Di sini dikatakan kenapa saudara, tadi saya katakan bahwa kita perlu percaya dan memahami bahwa manusia lama itu yang memiliki kecenderungan terhadap dosa atau hamba dosa sudah mati. Kenapa saudara? Ya karena firman Tuhan yang berkata, Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8:32 katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Waktu saudara mengerti firman Tuhan, nih saya suka ngomong sama Pak Robert. Ini banyak di antara kita yang udah pada belajar nih di sekolah Alkitab Karis. Saya bilang sekolah tuh bukan ngumpulin banyak-banyak pengetahuan. Oh gue tahu, oh gue tahu, oh gue tahu, gue tahu. Bukan apa yang kita tahu. Apa yang kita lakukan dengan yang kita tahu. Udah belajar masih overthinking. Udah belajar masih bersungut-sungut. Udah belajar masih kepahitan. Saudara firman Tuhan bilang apa? Waktu kamu mengetahui kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Amin saudara. Oleh karena itu saudara saya kalau diundang khotbah saya sampaikan aja kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Dan Amsal 23 ayat 7 bilang begini. Saudara ya,
di dalam terjemahan King James Version, seperti yang Anda pikirkan di dalam hati Anda, begitulah Anda nantinya. Kalau boleh pinjam lagi ayat dari Ayub. Ayub bilang apa? Apa yang aku takuti, itu yang mendatangi aku. Karena apa yang menjadi fokus kita, tanpa kita sadari kita jalan ke situ. Ada yang masih ingat kesaksian saya sama Pak Iwan ke Jepang turun di Shinjuku Chome? Ingat kan? Yang gak boleh yang diingetin. Pak Iwan bilang yang mesti diingetin yang gak boleh. Si Chome, si Comel, si Chome, si Comel. Diingetin terus yang gak boleh. Karena apa yang kita pikirkan, karena apa yang menjadi fokus kita, we are going that way. Amin saudara. Makanya firman Tuhan bilang segala yang baik, segala yang suci, segala yang mulia. Betul, pikirkanlah semuanya itu satu waktu saudara. Pak Iwan pernah ada satu join saudara, restoran awal sekali saudara. Lalu ada konflik di antara dua dari partnernya Pak Iwan. Itu ngomongin terus. Ketemu di ngomongin terus, ketemu di ngomongin terus, ketemu di ngomongin terus. Pak Iwan bilang begini, berhenti ya mulai hari ini berhenti ngomongin persoalan itu lagi. Kenapa? Tambah diomongin, nambah bumbu Ajinomoto. Jadi jadi yang cuma kecil tuh jadi besar. Berhenti, kata Pak Iwan, berhenti ngomongin. Jangan ngomongin lagi yang itu, udah stop. Sekarang mulai cari solusinya bagaimana. Nah saudara ini, karena seperti orang berpikir di dalam hatinya, seperti itulah dia nantinya. Saudara bisa nggak saudara membayangkan diri saudara adalah orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Diri saudara adalah berkat buat banyak orang. Amin saudara. Nah saudara, saya mau katakan cara kita memandang hal-hal yang di dalam itu menentukan bagaimana kita akan hidup di luar. Satu waktu saya ingat beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi kalau nggak salah, saya udah sekolah di Karis. Itu saya ikut MDPJ di Sentul saudara ya. Waktu di MDPJ di Sentul saya tuh tiba-tiba kepikir aja. Saya lihat ke panggung di depan situ. Saya bilang gini, one day saya akan berdiri di situ. Saya bilang gitu. Tapi terus manusia saya bilang begini lagi. Emang lu siapa Ola mau berdiri di situ? Gitu kan? Gak mungkin bisa berdiri di situ if you are not somebody. Nyanyi kagak bisa, pas-pasan. Ya kan? Siapa? Saudara, sebulan kemudian saya dapat telepon saudara. Untuk saya sama-sama jadi host sama Mark McClendon dan saya berdiri di mimbar itu. Dan Tuhan katakan, Ola, ingat kamu pernah pikir ya bahwa kamu akan berdiri di situ. Ini sekarang kamu berdiri. Karena bagi Tuhan tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Sometimes, ya tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa saudara? Karena kadang saudara keterbatasan kita itu membatasi ketidakterbatasan Tuhan. Keterbatasan tuh bilang kiri kanannya manusia lama kita. Ya, sering kita bilang ini, gua mana mungkin sih bisa. Oh, gua mana mungkin sih bisa. Gua mana mungkin sih bisa. Saudara, bilang kiri kanannya, hati-hati dengan ucapanmu. Hati-hati dengan mulutmu, saudara. Yang namanya melangkah bersama dengan Tuhan, saudara. Saya waktu disuruh melangkah khotbah, nih suami saya sendiri ngomong, Ola, lu ngomong apa sih tadi? Gua gak ngerti, khotbah lu jelek amat, gitu katanya. Saya bilang begini sama dia, jangankan lu yang denger, gua aja yang ngomong, gua gak tahu gua ngomong apa. Tapi saya mau melangkah loh. Ayo, banyak dari kita disuruh maju gak mau, kenapa? Takut gak bisa. Sorry ya, kamu sombong. Kamu berfokus pada dirimu sendiri. Bersama dengan Kristus, nothing is impossible. With Christ, I can do all things. Amin. Tanggalkan manusia lamamu.
melangkah, saudara. Kita tuh nggak mungkin bisa dengan perkara yang besar kalau nggak pernah berani melangkah dengan perkara yang kecil, saudara. Ya, nah saudara, saya mau katakan kalau tadi kita udah nggak sadar dosa lagi. Apakah kita masih berdosa? Yes, tetapi itu bukan sifat kita lagi. Ya, jadi kita kalau melakukan dosa tuh ya itu tadi yang kayak saya bilang, bohong. Ngapain ya gue bohong ya? Ngomong aja apa adanya. Gitu loh. Ada rasa nggak enak gitu, ngapain sih? Gitu ya. Saudara, karena apa saudara? Kristus, rohnya sudah ada di dalam kita sebagai jaminan di dalam hidup kita. Dan waktu kita mengerti ini, memberikan kita keberanian untuk berdiri di hadapan Allah, manusia lama kita. Saudara, ada satu firman Tuhan saya belajar, saudara. Ini menarik sekali. Ada firman Tuhan yang berkata, saudara, waktu kita berdoa, kita harus percaya bahwa kita menerimanya, maka kita akan mendapatkannya. Saudara, ternyata kata menerima dan mendapatkan itu bicara tentang the art of taking atau bagaimana cara mengambil. Dalam terjemahan bahasa aslinya seperti seorang nelayan, a fisherman, atau seorang hunter atau seorang pemburu yang berburu atau yang lagi menjala ikan, saudara. Ternyata mereka tuh nggak semuanya pinter ngambil hasil buruan atau hasil pancingannya di awal-awal mereka melakukan itu. Seperti orang yang menjala ikan, waktu dia menarik jalannya gitu, banyak yang terlepas dan gak dapet apa-apa. Waktu orang memancing ikan, waktu dia mulai gulung, saudara ya, itu pancingannya dan ikannya terlepas dan dia gak dapet apa-apa, saudara ya. Sama dengan seorang pemburu juga demikian, bahwa mereka harus melatih dirinya untuk mengambil hasil tangkapannya. Nah, demikian pula dengan firman Tuhan, waktu kamu berdoa, kamu harus percaya bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu akan mendapatkannya. Demikian pula dengan manusia baru kita. Saudara dan saya harus melatih manusia baru kita. Amin. Saudara, kemarin ini anjing saya yang Shih Tzu, itu matanya copot gitu, ngoplok ya saudara. Saya bilang, waduh ini biayanya cukup mahal saudara ya. Saya bilang, ini saya gak mau apa-apain lagi. Mah gak mesti balik lagi ke dokter, udah cukup deh udah. Biayanya mahal banget, saya bilang gitu. Terus mama mau ngapain? Doain aja. Kalau kemarin si Aaron aja sampai hari ini hidup, saudara. Itu si Latte setiap hari saya pegang palanya, saya bilang, matamu hidup, matamu melihat, matamu sembuh. Si Kia udah bilang sama saya, mah matanya udah putih mah, udah gak bisa lihat. Enggak, saya bilang matamu hidup, matamu sehat. Matamu sembuh dengan otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan kepadaku. Dalam nama Yesus, matamu hidup. Saudara, puji Tuhan, sekarang saya boleh melihat itu selaput putihnya udah gak ada. Walaupun Kia kadang-kadang mah buta, enggak. Kadang-kadang saudara, kita harus perkatakan apa yang kita percaya. Amin. Puji Tuhan saudara, matanya sekarang baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, kita harus memakai manusia baru kita yang ada sama kita. Yuk kita belajar nih. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Saya baca, kita belajar sama-sama ya. Firman Tuhan katakan apa? Saudara, Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Ayat 17 dan 18 firman Tuhan bilang begini. Jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Seperti orang yang gak mengerti firman, gak mau percaya firman. Sehingga mereka gak bisa intim sama Tuhan. Nah ini saudara, ciri-ciri atau natur, kodrat orang yang sudah lahir baru. Selalu kepengen ada di dalam hadirat Tuhan. Gak ada gini, lama amat sih, buruan. Aduh, ke gereja seminggu sekali aja, jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Harusnya manusia diciptakan Allah untuk bergaul dan intim dengan Tuhan. Bilang kiri kanannya betah. Betah dalam hadirat Tuhan.
Saudara dan saya dijadikan seperti itu. Tetapi karena dosa kita terpisah dari Tuhan. Nah Yesus datang untuk mengembalikan hal itu saudara. Saya percaya orang yang lahir baru, orang yang menghidupi manusia barunya. Bilang kiri kanannya betah di dalam hadirat Tuhan. Amin. Karena di dalam hadiratnya ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada jawaban, ada kekuatan yang dari Tuhan. Amin saudara, itu natur kita yang baru, itu kodrat kita yang baru saudara ya. Bahwa kita intim dengan Tuhan, bilang kiri kanannya berubah pikirannya. Dirubah dulu pikirannya ya, bahwa sekarang saya adalah ciptaan yang baru. Ayat 19, hidup dikuasai yang duniawi. Nah ini kemarin belajar nih, penjajah zaman now. Kalau dulu Indonesia penjajahnya Belanda kolonial. Orang Israel penjajahnya Mesir. Sekarang buat kita orang-orang di dalam Tuhan ya. Penjajah zaman now itu apa saudara? Game, TikTok, anak muda game. Anak muda kemarin ada yang ngomong enak aja, orang tua bilang kita kecanduan dijajah sama game. Orang tua juga sama, kalau nonton TikTok gak bisa berhenti sampai tengah malam, sampai gak bisa tidur. Ya kan? Scroll terus, scroll terus, scroll terus. Nggak ngapa-ngapain saudara. Terus aja liatin HP. Betul. Apalagi FOMO, ya kan? Sekarang apa tuh, mana si Epen? Sekarang semuanya padelin aja. Padel, pokoknya padel yang lagi ngetren gitu. Saudara nggak apa-apa ikutin tren, tapi nggak semua harus diikutin. Bilang kiri kanannya sesuai kemampuan aja. Amin. Saya tuh teman-teman Pak Iwan yang seumuran antara saya sama Pak Iwan saudara. Wah gak mau kalah ikutan padel saudara. Yang ada dengkul pindah, dengkul pindah gitu ya. Sampai katanya rumah sakit sama dokter bilang ini waktu zaman pandemi itu banyak yang dirawat karena jatuh dari sepeda. Nah sekarang rata-rata urusan dengkul karena apa? Karena padel gitu ya. Gak semua harus diikutin kok saudara ya. Banyak orang saudara karena FOMO jadi apa saudara? Judol, tahu judol? Judi online. Jadi apa? Pinjol, pinjaman online. Betul saudara? Kepengen pakai baju bagus, kepengen pakai yang lagi ngetren, handphone yang lagi ngetren. Sekarang gampang, pinjol aja. Betul? Kelilit utang saudara. Betul? Nah itu adalah penjajahan zaman now. Hidup dikuasai yang duniawi. Firman Tuhan katakan apa? Jangan jadi sama dengan dunia. Berubah pembaruan budimu. Gua gak pakai baju baru gak apa-apa. Gua gak pakai handphone baru gak apa-apa. Amin. Yang penting tidur enak. Amin. Amin saudara. Lanjut ya saudara ya. Ayat 20 saudara ya. Kita harus belajar jadi murid untuk mengenal siapa kita, value kita, prioritas dan purpose kita di dalam Tuhan. Amin. Meninggalkan yang lama, memakai yang baru. Ayat 23. Kita itu sudah dibarui rohnya, jiwanya, tubuhnya itu tinggal ngikutin. Makanya ada firman Tuhan yang berkata, aku berdoa semoga apa? Tubuhmu baik-baik saja sebagaimana apa? Jiwamu baik-baik saja gitu ya. Ayat 25, perkataan yang benar, kuasai mulutmu. Nah ini manusia lama saudara ya. Manusia lama tuh gak bisa nguasain mulut. Amin. Firman Tuhan bilang, kalau kamu tidak bisa menguasai mulutmu, kamu gak bisa menguasai tubuhmu. Mulutmu aja kamu gak bisa kuasai, apalagi tubuhmu. Saudara, tetapi kita ciptaan yang baru, bilang kiri kanannya kita bisa kuasai pikiran dan mulut kita. Amin. Ya, jaga perkataan kita ya saudara ya. Perkataan yang benar, kuasai perkataan kita. Ayat 26 sampai 27 saudara ya. Marah boleh. Yang Yesus bilang begini, marah terus buat dosa. Itu yang gak boleh. Abis saya marah sama Pak Iwan, saya jelek-jelekin Pak Iwan kemana-mana. Itu dosa. Amin. Marah boleh. Betul.
Tapi jangan biarkan amarah itu menuntun kita kepada dosa. Abis marah ngerembet kemana-mana. Saya belajar saudara, kalau marah tuh fokus. Apa yang salah? Marah. Ini marah. Gak usah disambungin, oh dia kan dulu begini, begono. Ini disambungin kemana-mana. Saudara ya, marah fokus aja sama yang salah. Gak usah disambungin kemana-mana. Amin. Saudara ya, itu manusia lama kita saudara ya. Yang ke-28, berhenti mencuri artinya take somebody for granted. Tetapi mulailah bekerja supaya kita jadi berkat. Kemarin saya bersyukur minggu lalu dapat tema untuk berkat di dalam rumah tangga. Ternyata saudara, kalau saudara mau menikmati kebahagiaan, kalau saudara mau menikmati damai sejahtera di dalam keluarga, di dalam rumah semua orang harus bekerja melakukan bagiannya. Amin. Jangan yang satu kerja, yang satu main game aja, tidur-tiduran aja. Amin. Semua orang harus melakukan bagiannya untuk bekerja. Yang laki ya jadi bapak, ya jadi suami, yang istri bekerja melakukan bagiannya. Ada yang suami istri bekerja, betul. Ada yang istrinya bekerja, ya suaminya ya bantuin yang di rumah. Anak-anak, kan saya anak juga bekerja, ngapain? Ya sekolah yang benar. Amin. Di dalam satu rumah semuanya harus bekerja, saudara, supaya jadi berkat. Ayat 29 nih ya, perkataan kotor dan perkataan yang membangun. Saya bilang begini, kalau kita ngumpul kadang kita lupa ya saudara. Jangan yang penting ngomong yang penting. Kalau nggak penting udah diem aja. Gak usah FOMO, gak usah takut ketinggalan, gak ada omongan. Ya udah kalau gak ada omongan diem aja. Amin saudara. Daripada akhirnya kita ngomong yang enggak. Daripada akhirnya kita jadi ngomongin orang. Amin. Amin saudara. Oke, yang ke-30. Bergaul dan dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus itu maksudnya saudara ya. Bergaul dan dengar-dengaran dengan Roh Kudus karena Roh Kudus adalah pribadi yang selalu rindu untuk menolong kita. Ayat ke-31. Yuk bilang kiri kanannya, buang. Buang kepahitan, buang kekecewaan. Amin saudara. Buang itu semua gak penting. Amin semua. Ada yang lebih penting, janji Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir ayat 32. Ramah dan saling mengampuni. Boleh lihat kiri kanannya, kita nih GBI Wow cuma segini. Ya yang segini aja nih saudara. Apapun kelemahan dia, kejelekan dia, nyebelinnya dia. Bilang kiri kanannya, lihat yuk, lihat. Saya mengasihimu. Amin. Dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya, dengan segala kejelekannya. Tapi saya percaya ada kelebihannya juga. Saya selalu pegang ini dari mami saya. Saya punya satu saudara, punya satu resep. Kalau setiap kali saya lagi sebel sama Pak Iwan, atau lagi konflik sama Pak Iwan, saya belajar untuk mengingat-ingat kebaikan dia. Karena mami pernah ngomong sama saya, Olah, kamu nikah sama Iwan cuma bukan bagusnya aja. Jeleknya juga, semuanya satu paket. Gitu kata mami. Jadi saya belajar saudara, tiap kali saya lagi sebel, saya ingat yang baik-baik. Saya ingat waktu kita pacaran, cie. Amin saudara. Ya saudara, biarlah kita ramah satu dengan yang lain. Membangun satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain. Saudara, karena kita, firman Tuhan katakan, dari mana orang dunia itu tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah murid-murid Tuhan, yaitu waktu kita membawa damai dan menjadi damai dimanapun kita berada. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ingat tadi ya, yang lama harus dilepas. Setiap kali yang lama mau nongol, saudara, kita ingetin diri kita, ya lepasin yang lama. Dan biarlah kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kita, bukan untuk kita hidup semena-mena, tetapi hidup kita tunduk kepada firman Tuhan. Amin. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Nanti
Nanti kita bahas buku di doa pagi. Saya ajak yuk semua kalau bisa ikutan doa pagi ya. Seminggu sekali aja hari Rabu jam 6 sampai jam 7 pagi. Kita bahas buku sama-sama. Nanti kita belajar lebih detail lagi. Ya, kita akan masuk ya lewat Zoom. Kita akan masuk sebelum masuk perjamuan kudus. Nyanyi dong satu lagu yang tadi aja. Yuk saudara yuk kita bersyukur. Amin. Tuhan itu baik. Yang lama tuh, yang jelek-jeleknya kita, yang nyebel-nyebelirnya kita tuh. Tuhan bilang udah berlalu. Tapi sekarang yang baru udah datang. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Serupa tuh adalah kita dijadikan dengan God likeness. Yang namanya segambar tuh orang lihat kita, orang lihat karakter Kristus. Orang lihat kita, orang lihat kebaikan Tuhan. Gitu loh saudara. Itu loh segambar dengan serupa dengan Tuhan. Yuk kita bersyukur buat manusia baru yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ku mau selalu Nyanyikan kepada Tuhan. bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatimu. Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu Saudara pikirkan yang baru. Pikirkan yang luar biasa. Pikirkan janji Tuhan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Tinggalkan yang lama. membuatku berharga di matamu. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatimu. Kau membuatku berharga di matamu. Bapak hamba-Mu selesai berkata-kata Tuhan, tapi aku percaya roh Tuhan yang ada di dalam kami akan terus menolong, mengajar dan mengingatkan kami siapa kami sebagai new creation di dalam Engkau. Bahwa kejadian kami dahsyat dan luar biasa di dalam Engkau ya Tuhan. Bahwa tidak ada satu perkara pun yang mustahil buat kami yang percaya kepadamu ya Tuhan. Tuhan sebentar kami mau mengambil perjamuan kudus. Kami mau mengangkat Tuhan perjamuan kudus ini sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mengingat karya salib-Mu Tuhan yang Kau sudah lakukan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih kami adalah orang-orang yang sudah diampuni Tuhan. Terima kasih kami adalah orang-orang yang sudah dilayakkan Tuhan. Terima kasih kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami mengambilnya dengan iman percaya kami Tuhan. Sehingga waktu kami mengambilnya Tuhan, kami percaya kesembuhan, pemulihan, kekuatan, jawaban Tuhan sudah sediakan buat setiap kami dan sudah ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kita semua yang siap mengambil perjamuan kudus sama-sama katakan amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu dahsyat, yang menguatkan kami semua. Sehingga kami percaya bahwa hidup kami ada di tangan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih kalau sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semuanya, layakkan kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan yang kami buat sengaja maupun tidak Tuhan, layakkan kami. Dan ampuni
semua orang yang melakukan kesalahan pada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, di dalam perjamuan kudus ini ada kuasa, ada mujizat, ada kelegaan, ada kelepasan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti ini di tangan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari kita mengangkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudari kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan. Kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang berbeban berat, kami sudah dilegakan. Kami yang butuh jawaban, Kau akan memberikan kami jawaban. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Yang firman-Mu yang begitu dahsyat, yang begitu menguatkan kami. Hamba serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu. Kau terus pimpin, Kau terus tuntun, Kau terus menyertai dan memberkati setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Seperti biasa, di akhir bulan kita akan membagikan awal bulan. Ya, awal bulan. Buku, siapa yang butuh boleh, yang mau. Oke.
satu lagi siapa? Ini ada satu. Haleluya, puji nama Tuhan. Siapa yang merasakan diberkati lewat kebenaran firman-Nya dan perjamuan kudusnya, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita siapkan yang terbaik lewat persembahan kita. Kita berikan dengan sukacita karena Allah sumber berkat kita. Sebelum kita memberikan yang terbaik, kami GBI Wow ingin menyapa apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Ada? Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Puji nama Tuhan, semua adalah jemaat yang setia. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kekuatan yang baru lewat kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kami. Betapa kami harus berubah Tuhan. Kami yang meninggalkan yang lama Tuhan. Sehingga kami menuju Tuhan kehidupan yang baru bersama Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memberi lewat persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu saja. Engkau sucikan, kuduskan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu tercurah atas kehidupan kami dan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita. Bersama-sama katakan amin. Selamat memberi, kita menyaksikan pengumuman. Haleluya. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 10 Agustus 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Iliana Widodo. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi. Sing of the one who died for me. He is Jesus. Doa Upper Room diadakan pada hari Selasa 5 Agustus 2025 dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat bertempat GBI Wow Kuningan City Mall. Oh, with all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. PD Wow Cibinong diadakan pada hari Rabu 13 Agustus 2025 dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Marlina Patiasina. Jesus. Forever I will sing. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Oh, with all my soul I sing your praise. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. So praise the name. Oh, praise the name of the Lord our
doa syafaat. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan buat pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini. Kami meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan Engkau Tuhan, kami membesarkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga Tuhan, kami juga boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan untuk mengajar setiap kami, mengingatkan setiap kami untuk kami menanggalkan manusia lama kami dan kami memakai manusia baru kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu Pastor Ola Tuhan, yang Tuhan boleh utus ada di tempat ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar pengurapan yang baru Tuhan terus ada atas Ibu Gembala kami Pastor Ola Tuhan, di dalam kehidupan, di dalam pelayanannya Tuhan, bahkan di dalam setiap pelayanan penyampaian firman, dimanapun Tuhan utus, dimanapun Tuhan tempatkan Tuhan, Engkau Allah tetap menyertai, bahkan juga kuasa-Mu terus akan dinyatakan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta keempat wakil gembala. Kami memberkati mengurapi ya Tuhan, beserta juga untuk Gembala CK 9, yaitu Bapak Sony Waplau beserta juga wakilnya Tuhan. Biar pengurapan-Mu yang baru Tuhan, visi-Mu Engkau memberikannya Tuhan atas GBI Gatot Subroto ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Pastor Iwan dan Pastor Ola. Terima kasih Tuhan buat hati Bapa yang Kau berikan buat gembala kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar visi-Mu Tuhan boleh Engkau tersampaikan Tuhan. Apa yang menjadi rencana kehendak-Mu atas gereja ini Tuhan, Engkau boleh sampaikan Tuhan melalui gembala kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat buat jemaat-Mu GBI Gatot, jemaat-Mu di GBIO Tuhan siang hari ini Tuhan. Kalau mereka tidak dapat hadir, mereka sedang sakit Tuhan, oleh bilu-bilu Yesus Engkau sudah disembuhkan, dan kesembuhan menjadi bagian atas anak-anak-Mu di GBIO ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka yang sedang berbeban berat Tuhan angkat dan Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang sedang mengalami jalan buntu, ada jalan keluar, ada kemenangan, ada keberhasilan, dan kami percaya ada terobosan buat anak-anak-Mu yang ada di GBIO ini Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami percaya Tuhan gereja ini Tuhan akan bawa terus masuk di dalam rencana kehendak-Mu Tuhan. Biar dari gereja ini Tuhan akan bangkitkan satu pasukan yang menjadi pasukan juga menyembah Engkau, yang menjadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman ini Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati bangsa kami siang hari ini. Kami lepaskan berkat atas bangsa kami ya Tuhan. Kami lepaskan keamanan, ketentraman atas bangsa kami Tuhan. Biar Engkau Allah juga yang mengurapi pemimpin bangsa kami. Dari Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Prabowo, Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran juga ya Tuhan. Biar Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan tuntunan Tuhan di dalam mereka memimpin bangsa ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, biar bangsa ini Tuhan akan Tuhan bawa menjadi bangsa yang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah Tuhan. Kami akan menerima berkat-Mu melalui gembala kami. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, puji nama Tuhan.